masyarakat ini adalah masyarakat kita. Siap. Rakyat adalah bagian daripada tentara. Betul. Kita berasal dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat. Tapi perbuatannya yang melanggar hukum ya tetap dijatuhkan. Bukan berarti seorang prajurit yang melakukan pelanggaran HAM, kemudian narkoba, kita mentang-mentang kita prajurit, kita bela mati-matian. Enggak, tetap Cuma kita hukum. didampingi. Adil Katalino bacuramin Kak Saruga basengat Kak Jubata. Cara tanah Jitavina, sekali melangkah pantang menyerah. Tanjung Pura, prima. Assalamualaikum, selamat pagi, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcast Pendam 12 Tanjung Pura. Saya bersama saya Serdakoat Keti sebagai podcaster Pendam 12 Tanjung Pura. Pada episode kali ini kita membahas tentang hukum militer dan kesadaran hukum bagi prajurit. Sebuah topik yang sangat penting nih untuk dipahami oleh seluruh prajurit TNI Angkatan Darat. Dan di depan saya sudah hadir yaitu Kolonel Infantri Dr. Andos Imam Saifi SHMA. Selamat datang Bapak di podcast Kodam 12 Tanjung Pura. Selamat datang, terima kasih undangannya ya. Siap Bapak, mohon izin Bapak, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Akhir-akhir ini sedang melakukan kesibukan apa nih Pak? Biasa kita melaksanakan tugas-tugas kita sebagai tugas pokok kita, yaitu memberi bantuan hukum kepada anggota TNI yang sedang berproses hukum. Kemudian juga kita melaksanakan juga sosialisasi hukum kepada anggota kita supaya tidak salah di dalam melangkah. Siap Pak. Dari tadi kan kita menyebutkan nama dan jabatan Bapak sebagai Kakumdam nih Pak. Dan mungkin para penonton belum tahu nih siapa sih sosok Bapak sebenarnya. Boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu nih Pak. Oh iya. Terima kasih Mbak Keti. Saya mendapat satu kehormatan pagi ini untuk diajak berbincang-bincang ini. Saya Kolonel Infantri Dr. Andes Imam Saifi SHMA, Kakumdam 12 Tanjung Pura, yang tanggal 10 September saya disertifikatkan oleh waktu itu masih Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan. Sekarang beliau sudah Letnan Jenderal. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sukses dalam karir. Jadi kita melaksanakan tugas sebagai pelayan seluruh anggota di dalam anggota bermasalah di dalam pra-peradilan di pengadilan. Siap, jadi Bapak. Kita ya inilah tugas kita sehari-harinya Mbak Keti. Baik Pak. Saya mendengar nih Pak, Bapak adalah salah satu, bukan salah satu mungkin ya, satu-satunya Korps Infantri yang menjabat sebagai Kakumdam nih Pak. Boleh dong diceritakan nih, mungkin menarik nih bagi para penonton. Ya, saya juga tidak pernah terpikir ya untuk menjadi tiba-tiba aja gitu ya Pak. Kakumdam 12 Tanjung Pura ya. Siap. Apalagi saya sangat senang sekali, saya beringin sekali untuk ke Kalimantan ini yang berbatasan dengan Indonesia Malaysia. Tiba-tiba saya mendapat sprint bahwa saya menjadi Kakumdam. Waktu itu saya menjadi Kasetumdam 2 Sriwijaya. Saya kaget juga waktu Pangdamnya Pak Naudi menyampaikan bahwa saya ada sprint, bahwa saya jadi Kakumdam. Saya heran juga ada apa gitu dengan kaget saya gitu, gitu. Kaget juga luar biasa, demi Allah saya kaget. Saya nggak tahu ini keputusan kasat sprint mengatakan bahwa saya jadi Kakumdam. Dengan saya sujud syukur bahwa saya siap sebagai prajurit, sebagai anggota TNI yang sudah menjadi sumpah kita, siap melaksanakan tugas di mana saja. Dengan bismillah saya bergerak dan berjalan menuju ke Kumdam 12 Tanjung Pura. Dengan berat hati atau dengan senang hati nih Pak? Saya senang hati, berhati, juga saya menuntut diri saya untuk belajar kembali. Siap, betul ini Pak. Baik Pak, sebagai Kakumdam nih Pak, pasti banyak kasus nih. Apalagi Bapak kan bukan orang hukum nih kan aslinya kan Pak ya. Menurut tapi saya itu memang S1-nya hukum, pidana, S2 hukum, S3 hukum. Ada ibaratnya ada basic lah ya Pak. Ya, alhamdulillah di situ kita. Nah, sebagai Kakumdam nih Pak, pasti banyak kasus hukum yang pernah Bapak tangani. Bisa diceritakan kepada kami dan para penonton, kasus apa sih yang menarik bagi Bapak selama berdinas sebagai Kakumdam nih Pak? Ya, saya melihat
di Kodam 12 Tanjung Pura ini ya, apalagi ada persoalan hukum yang berada di lingkungan Kodam, di mana saya melihat kok aset kita diduduki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah saya pelajari bertahun-tahun gitu kan, mereka menetap di sini menumpang. Itulah dengan kebaikannya tentara ini mempersilahkan orang untuk menumpang bertempat tinggal, tapi akhirnya mereka juga untuk mengambil dan memiliki. Padahal sementara aset ini tidak boleh beralih tangan atau beralih kepemilikan. Sehingga saya mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah hukum khususnya di Kodam 12 Tanjung Pura ini. Saya melihat ada beberapa rumah yang masyarakat liar menempat di sana. Sehingga saya lihat hasil daripada sidang yang sudah dilaksanakan hampir 4 kali, sekali kita kalah, 3 kali kita menang, dan kita semuanya itu memang keputusan itu memihak kepada kita, dan memang dengan fakta-fakta yang ada bahwa itu tanah kita. Sehingga sempat saya membuat surat kepada Panglima waktu itu, saran hukum untuk kita mengadakan penertiban. Siap, penertiban rumah liar ya Pak? Rumah liar. Alhamdulillah direspon sehingga kita lakukan penertiban rumah liar, kemudian dipimpin oleh Aslok, kemudian membentuk satu tim sehingga kita bersama-sama melakukan upaya untuk penertiban. Dan alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan ini ya alhamdulillah berhasil. Tapi awalnya juga kami mencoba untuk melakukan kerjasama dengan dengan organisasi advokat yang ada di Kalimantan Barat, karena kami tidak mau bersentuhan. Karena apa? Masyarakat ini adalah masyarakat kita. Siap. Rakyat adalah bagian daripada tentara. Betul. Kita berasal dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat. Sehingga kita berupaya bijaksana dalam kita melaksanakan penertiban tersebut. Sehingga kami berawal mengumpulkan semua organisasi advokat dan juga pengacara yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini. Kami paparkan bahwa kami merencanakan akan melaksanakan penertiban. Sehingga mereka tahu bahwa yang kita lakukan ini adalah benar. Dalam perjalanannya kami alhamdulillah dengan tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kasdam dan diketahui oleh Bapak Panglima, sehingga kami melakukan penertiban. Saat kami melakukan penertiban, kami melakukan dialog. Sehingga dengan pendekatan kami lakukan, ternyata kita tidak perlu lagi melaksanakan eksekusi atau penertiban. Mereka sendiri dengan lapang hati untuk meninggalkan lokasi tersebut. Jadi alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu, masyarakat yang tadinya menempati rumahnya di lokasi tanah Kodam, alhamdulillah mereka sekarang sudah berangsur sudah pergi dan sekarang sudah tuntas. Baik Pak. Itu yang sangat menarik lagi ya baik kami, sehingga kita memang itulah TNI itu membangun bersama rakyat dan kita harus mengasih pengertian rakyat. Betul Pak. Baik Pak. Baik, ini mungkin ada informasi bahwa dari Kementerian Pertahanan bahwa prajurit bisa disidangkan baik di peradilan militer maupun peradilan umum nih Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut nih bagaimana dengan mekanisme tersebut? Iya, jadi prajurit yang disidangkan secara militer, hal ini di peradilan militer berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer yang menyatakan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadil tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktunya melakukan tindakan pidana adalah prajurit. Jadi memang bahwa seorang prajurit itu apabila melakukan perbuatan ataupun pelanggaran, maka mereka akan disidangkan dan diadilkan di lingkungan militer. Gitu Mbak. Baik Pak. Dalam prakteknya nih Pak gimana? Ya, sekarang kita sudah banyak tuh, sekarang sedang proses ya. Proses juga masalah anggota melakukan tindak kekerasan, kemudian melakukan pelanggaran HAM. Ini juga dilakukan secara peradilan ad hoc yang berada di lingkungan peradilan umum.
Nah, hal ini tertera juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jadi kalau kita pelanggaran HAM tetap juga kita bikin. Nah, apalagi saat ini sekarang ini ada namanya Aspidmil ya. Siap. Nah, Asisten Pidana Militer Militer. yang ada di Kejaksaan Tinggi. Nah, ini juga sangat membantu kita di dalam penyelenggaraan sidang koneksitas. Ini sangat membantu kita sekali sehingga dalam pelaksanaannya nanti kita bisa kolaborasi. Tuh. Baik, Pak. Nah, kalau begitu berarti prajurit yang melanggar hukum nih, mereka dapat bantuan nggak sih Pak dari kita? Oh, ada. Ada Jadi dispensasinya gitu maksudnya Pak? bukan dispensasi tapi pendampingan hukum. Oh, didampingi Iya. gitu ya Pak? Jadi walaupun dia apapun dia lakukan di dalam dia melakukan peradilan sidang militer baik di sipil maupun di umum itu kita beri bantuan hukum. Jadi batas hak-haknya yang tidak boleh diintervensi tetap kita jaga. Tapi perbuatannya yang melanggar hukum ya tetap dijatuhkan. Bukan berarti seorang prajurit yang melakukan pelanggaran HAM kemudian narkoba kita mentang-mentang kita prajurit kita bela mati-matian, enggak. Tetap Cuma kita didampingi hukum. gitu ya Tetap Pak? kita dampingi. Siap. Sebatas hak-hak dia apa tidak boleh teraniaya. Benar. Tapi begitu dia harus dipecat ya kita pecat, nggak ada masalah. Karena dalam penegakan hukum ini bukan berarti kita kata-kata pendampingan itu untuk melindungi orang-orang yang salah. Betul. Jadi kita beri. Takutnya mereka malah salah Oh, mengartikan gitu Pak. Betul. Jadi bukan berarti Kumdam itu membela orang yang salah, tidak. Yang salah tetap yang salah. Cuman kita melakukan pendampingan aja Ya. para penontonnya. Betul. Perlu kita ketahui. Baik Pak, apa saja nih program hukum yang telah ditetapkan pada tahun 2025 nih, baik yang sedang berlangsung ataupun akan ada program-program baru nih Pak? Ya, jadi kita Kumdam 12 Tanjung Pura ini sudah merencanakan, kemarin kita sudah bincang-bincang dengan Panglima, kita akan bikin satu program bagaimana pembinaan hukum kepada generasi muda. Itu khususnya para mahasiswa, di mana mahasiswa nanti kita akan kerjasama. Kami sudah mengundang beberapa para rektor dan perwakilan rektor ke kantor Kumdam dalam rangka untuk menjalin komunikasi dan melaksanakan PKS ya, kerjasama. Dan itu sudah kami laporkan Bapak Panglima, tinggal kita nunggu kapan saatnya kita melaksanakan MOU. Di dalam kegiatan itu kita akan melibatkan nanti seluruh kekuatan yang kita miliki. Misalnya kita mulai dari Kumdam, bidang hukum, kemudian Kudam itu perekonomian, kemudian Ajen, Paldam, kemudian Hubdam, Zidam, Kesdam, Ajen, dan Topdam. Dan ini kita nanti semua kekuatan kita ini kita upayakan untuk kerjasama dengan para mahasiswa. Jadi nanti kami akan berupaya merencanakan nanti kita akan mengundang sekitar 3.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kita laksanakan kegiatan di Makodam ini. Nanti kita juga akan berupaya untuk memamerkan alutsista kita sehingga mahasiswa nanti akan ada rasa memiliki berwawasan kebangsaan. Oh, dia harus tahu ini senjata kita miliki. Nah, ini sudah kami laporkan Bapak Panglima, tinggal kami nunggu waktunya karena ini berbulan puasa, apakah nanti saat bulan puasa kami laksanakan atau sudah lebaran kami laksanakan. Dan juga para rektor nanti akan melaksanakan penandatanganan MOU dengan Panglima. Jadi bukan dengan Kumdam, dengan Panglima. Jadi nanti Panglima di depan para mahasiswa juga di awal itu akan menyampaikan nanti bagaimana peran TNI di dalam membangun generasi muda. Salah satunya alutsista yang kita miliki, kemudian kekuatan yang ada di kita di balak-balak ini yang bisa kita membantu untuk memacu mahasiswa kita maju akan kita coba. Seperti misalnya Kumdam, kita akan mengajak mahasiswa Fakultas Hukum ini untuk bagaimana kita gelar kegiatan persidangan menurut militer di Mahmil. Memberikan pandangan ke para sipil gitu ya Pak, Iya. Gimana sih hukum militer dan hukum umum gitu ya Pak ya. Termasuk juga nanti misalnya kesehatan, Poltekkes, kemudian Akper,
kemudian juga kedokteran. Ini kita akan kerjasamakan dengan rumah sakit kita. Jadi ada kolaborasi. Siap. Nah, termasuk juga nanti Fakultas Ekonomi itu dengan keuangan. Nah, dia akan magang, dia akan ngelihat. Sehingga para mahasiswa ini sudah terbiasa nanti dengan kehidupan di militer ini. Luar Begitu biasa. juga misalnya Ajen dengan seni musiknya, Ajen dengan penerimaan, kemudian dia punya Rindam, dia akan bawa para tenaga-tenaga pendidik ke sana melihat dari dekat. Kemudian juga Fakultas Teknik dengan Zidam, bagaimana Zidam. kita akan gelar apa itu jembatan Beli. Kemudian Jembatan Beli. iya, kemudian back-ang kita Siap. ada kapal yang mungkin mereka bisa melihat bagaimana mesin kapal, karena mereka juga ada Fakultas Teknik itu kan. Jadi semua termasuk fotografi juga dengan tekniknya. Jadi semua yang kita miliki itu saya berharap itu nanti akan kita gelar. Bener, Nanti setuju. Panglima akan gelar nih yang kita miliki. Ayo kita kerjasama. Penandatanganan ini. Nanti teknisnya nanti ya kita atur kembali bahwa Fakultas Hukum mungkin dengan Kumdam, Fakultas Teknik dengan Zidam, Zidam. kemudian Ekonomi dengan Kumdam. Nah, ini sangat menarik, Mbak. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak, mungkin kalau untuk pemahaman prajurit nih Pak tentang hukum militer, apakah ada kegiatan khusus nih untuk memberikan mereka pemahaman sendiri nih Pak? Ya, jadi kami berupaya dan ini sudah berjalan bahwa kita juga memberi bantuan hukum melalui penyuluhan hukum kepada satuan-satuan sehingga mereka mengerti hukum itu. Hukum itu kan panglima. Hukum itu tertinggi. Iya. Kalau kita mau sejahtera hidup kita, dunia akhirat tuh jangan kita pernah melanggar hukum. Betul. Iya. Setuju. Kadang-kadang kita ini tentara ini udah merasa hebat, udah pakai baju loreng, nggak pakai helm. Padahal itu salah satu sudah melanggar hukum ya kan Iya. Pak, walaupun kecil. Betul. Jadi kita lihat rekan kita polisi itu sangat luar biasa dia sayangnya sama kita. Kenapa kita diwajibkan pakai helm? Dia nggak ikhlas kalau kita jatuh kepala kita terbentur dengan apa itu aspal. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari. Iya, Nah, betul, Pak. apalagi kita tentara, kita aparat, kita menjadi suri tauladan di masyarakat. Kita harus memberi contoh. Bukan polisi tidak berani untuk melarang kita. Tapi dia merasa, aduh, kecewa adanya. Oleh sebab itu kita sosialisasikan kepada anggota kita, jangan sekali-sekali tidak pakai helm. Itu dampak daripada penegakan hukum. Tapi dampak dari kita sendiri akan merasakan kerugian. Masalah apa? Jiwa raga kita. Banyak sekali korban-korban yang tidak pakai helm akibat terjadinya terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena mereka menganggap remeh mungkin. Iya. Jadi kita itu hukum itu harus kita sadari. Kita saja, saya sendiri, mungkin saya tuh malu kalau saya pakai motor nggak pakai helm. Bukan takut dengan aparatnya, tapi malu. Karena menganggap kita sebagai anggota gitu loh. Iya. Ya kan, Pak? Kita ini aparat negara. Kita sebagai contoh. Kita gitu. contoh suri tauladan. Benar, Pak. Jadi hukum itu sangat luar biasa. Tidak akan ada orang bahagia hidupnya kalau dia melanggar hukum terus. Pasti was-was dianya. Iya. Khawatir. Iya. Orang yang suka narkoba, dia tidak akan pernah hatinya tenang, jiwanya tenang, selalu was-was. Walaupun orang nggak tahu dia ini, tapi dia merasa batinnya. Oleh sebab itu, ketenangan itu adalah panglima bagi jiwa raga kita. Jadi betapa pentingnya hukum itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita saja dalam kehidupan kita, disiplin itu kita merupakan suatu hukum bagi diri kita. Di mana kita disuruh untuk melaksanakan apel pagi segala macam, itu rasa satu hukum yang memaksa kita untuk menjadi pegangan kita melaksanakan. Dan salah satu kewajiban. Dan apabila kita hukum itu sudah menjadi mendarah daging kita tidak merasa berat untuk melaksanakan apel itu. Benar. Iya. Nah itu Mbak Kiti. Ya, berawal dari hal-hal kecil ya para penonton. Baik, untuk peranan para komandan nih Pak dalam mengawasi dan memastikan prajuritnya tidak melanggar hukum nih gimana Pak? Ya, jangan merasa bosan untuk selalu mengumpulkan prajurit untuk bicara masa peranan hukum ini. Siap. Ya,
kita berjalan di mana saja, kita akan merasa nyaman kalau kita sudah terbiasa kita ngikuti aturan hukum. Tidak ada was-wasnya kita. Tapi kalau kita selalu melanggar dan melanggar, itu tidak ada ketenangan. Betul. Iya. Dan kita juga tetangga kita saja. Kalau kita selalu melanggar dengan aturan dan kebiasaan adat istiadat yang ada di sekitar rumah kita, itu juga membuat kita tidak nyaman, dan masyarakat juga tidak juga menjadikan kita suri tauladan. Tapi kalau kita memegang hukum ini, kita jadikan panglima dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi satu hal yang sangat besar, yang dasar, ini yang akan mengantarkan kita juga dalam kehidupan kita berbangsa bernegara menjadi nyaman dan aman gitu. Tuh Mbak Kety yang harus kita ini. Nih Pak, mungkin para prajurit di luar sana nih mungkin untuk mensejahterakan kehidupannya kan Pak. Sering muncul pertanyaan nih, apakah prajurit diperbolehkan untuk berbisnis? Dan mungkin sudah ada juga kan beberapa prajurit di luar sana yang sudah mengelola bisnis nih kan Pak. Mereka bertanya-tanya, bisnis itu boleh nggak sih Pak? Jika boleh, apa aja nih batasan untuk berbisnis itu Pak? Ya, artinya berbisnis itu kita kan berniaga. Siap. Apakah salah kalau saya punya warung di rumah? Mungkin bisa dijelaskan, Mas, saya takut dia kan bicara hukum ini kan. Jadi kalau gitu kita ya kan, Pak? melakukan yang tidak boleh itu apabila melakukan kegiatan yang sudah melanggar hukum, artinya kita sudah tugas pokok kita itu sudah kita kita telantarin. Dan kita juga kan anggota TNI, kita tidak boleh menjadi direktur salah satu perusahaan. Iya, itu pasti nggak boleh kan? Nggak boleh. Siap. Nah itu yang dimaksud, artinya tentara itu tidak boleh berbisnis. Artinya kita tidak boleh. Tapi kalau kita cuman menjadi, kalau ada kesempatan kita jadi tukang ojek, nggak apa-apa. Kita punya transportasi, kita bawa di luar jam dinas, nggak ada masalah. Saya aja kalau ada waktu, mungkin saya juga kalau ada kendaraan, saya gunakan aja buat orang transportasi untuk mendapat penghasilan. Gojek gitu. Iya, yang tidak boleh itu apabila kita menjadi salah satu direktur di satu perusahaan. Kita ini tentara. Kita ini sudah mempunyai tugas pokok kita. Nah, tapi kalau untuk menjadi tambahan sehari-hari nggak ada masalah. Tapi jangan untuk sampai waktu dinas kita juga terbengkalai. Ini yang tidak boleh. Memang Undang-Undang 34 2004 itu sudah mengatur bagaimana peran dan tugas pokok kita. Nah, jadi jangan disalahkan, apalagi sampai nggak masuk dinas. Dengan alasan jaga warung. Nah, ini sudah menjadi aturan. Apalagi kita membacking, jadi backingan. Jangan, yang salah kita backing, tak boleh. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita. Jadi kita boleh ikut kegiatan kita untuk berdagangan tuh boleh-boleh saja, asal tidak melanggar daripada suatu aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Baik Pak. Jika ada prajurit yang terlibat dalam bisnis ilegal atau investasi bodong nih Pak, bagaimana sanksi yang akan didapatkan oleh prajurit tersebut? Nah, itulah pentingnya mereka memahami hukum. Kalau mereka membeli kendaraan, jangan dilihat harga murahnya. Baik. Ya, jangan dilihat motor ini harganya di pasaran ini 30 juta, dia beli cuma 5 juta. Dia pertanyakan, ini barang apa? Nah, kemudian apabila kita melakukan transaksi harus sah, ada jual belinya, ada surat menyuratnya yang menyatakan itu milik dia. Jangan barang gadaian kita beli, itu dianggap penampungan. Nah, ini banyak permasalahan anggota-anggota kita. Pengen punya kendaraan yang bagus, akhirnya mobil-mobil yang bodong itu kita beli, motor-motor bodong kita beli karena murah. Iya. Dan ini akan menyeret dia, kenapa? Akan menjadi salah satu penampungan, dan ini tidak pidana jadinya. Makanya pentingnya para komandan satuan untuk menjelaskan kepada anggotanya, jangan sampai terjadi transaksi di luar daripada ketentuan hukum. Nah, kecuali Kety mau jual motor dengan saya,
karena Kathy baik, udah daripada gini Pak nih saya jual ini murah aja. Nah itu transaksi ada. Iya, Pak. Tapi kalau saya membeli motor dari si A, tahu motornya motor siapa, saya nggak mau tahu. Yang penting murah. Yang penting Nah, beli aja gitu kan. Ini yang penting terjadi. punya. Iya. Nah ini banyak yang terjadi. Oleh sebab itu kita berharap kepada anggota TNI cerdas di dalam memilih. Siap, Pak. Ya. Tidak hanya cerdas memilih pasangan ya, tetapi Iya, jangan cerdas memilih pasangan saja, Baik. tapi cerdas juga memilih barang-barang kebutuhan kita, Benar, sehingga kita Bapak. tidak tertipu gitu, Kathy. Baik, Pak. Nih Pak, apabila prajurit meninggal saat masih berdinas aktif nih kan Pak, Mm-mm. apa yang didapatkan oleh keluarga mereka ataupun ya para ahli waris mereka itu Pak? Oh iya, memang ini ya banyak anggota kita yang tidak mengerti ya. Jadi kita tuh ada asabri, kemudian kita mendapat santunan kematian baik perwira, kemudian bintara, tamtama dan PNS. Kemudian nilai tabungan asuransi itu sesuai dengan berapa lama kita menjadi seorang tentara. Nah, kemudian pensiunan janda atau duda ini juga ada. Makanya perlunya bagi prajurit itu ibu-ibu Persi itu bikin kegiatan. Iya. Jangan ibu Persi itu nggak ada kegiatan, biar dia tahu nanti kalau suami saya meninggal atau istri saya meninggal kemana sih saya untuk mengurusnya. Nah ini kadang-kadang banyak kan. Nah itu tugas daripada para komandan. Kemudian tunjangan orang tua bagi yang status bujangan ada juga. Oh iya. Nah misal Kathy masih ini kan masih bujangan Masih kan. bujang ini para penonton. Kita berharap. Nah ini ada tunjangan orang tua gitu nah kan. Nah kemudian bantuan beasiswa bagi anaknya. Nah ini ada. Jadi kita harus paham. Kemudian apalagi uang duka ada juga gitu. Nah itu semua sudah diatur ya. Jadi kalau kita meninggal itu uang duka wafatnya berapa kali, berapa bulan gitu kita dapatkan. Nah ini makanya prajurit-prajurit ini harus cerdas saat ini, harus tahu hak dan kewajibannya. Harus teliti. Iya. Dan jangan hanya tahu haknya saja, kewajibannya pun harus dia pahami. Benar. Sebagai seorang prajurit tidak boleh judi online. Iya, menerapkan aturan-aturan hukum yang sudah berlaku Iya. pasti kan, Pak. Jangan coba-coba juga narkoba. Jangan coba-coba juga menipu orang. Jadi jangan gunakan baju loreng ini sebagai perbuatan yang sia-sia. Jadi jadilah mereka saat jadi prajurit ini menjadi contoh suri tauladan bagi masyarakat di sekitarnya. Baik Pak, setelah berbincang-bincang panjang nih kan Pak, kita sudah membahas berbagai macam pembahasan nih. Sebelum kita akhiri podcast ini, baik apa pesan Bapak nih yang akan disampaikan kepada para penonton Pak? Ya, jadi saya berharap kepada para prajurit kita, anggota TNI di mana saja berada, jadikan hukum itu sebagai panglima. Artinya jadikan hukum itu suatu pegangan kehidupan di dalam kehidupan berbangsa bernegara dan juga kehidupan dalam rumah tangga. Jangan lakukan pelanggaran sekecil apapun masalah hukum. Karena apabila kita sudah terkait masalah hukum, maka hidup kita akan terhina. Sehebat apapun orang, setinggi apapun jabatan orang itu, apabila sudah tersandung dengan hukum, apalagi hukum pidana, kegiatan-kegiatan yang tercela ya, maksud saya itu, ini sangat terhina sekali kita. Oleh sebab itu kita hindari pelanggaran hukum sekecil apapun. Hidup kita akan bahagia apabila kita melaksanakan hukum secara bijak. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast Pemdam Tanjung Pura dan memberikan berbagai wawasan yang sangat luar biasa nih Pak. Semoga Bapak karirnya semakin sukses nih Pak. Amin. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu lagi. Baik, saya Serdakowat Kathy pamit undur diri. Caratana Jitavina, sekali melangkah pantang menyerah. Tanjung Pura, Prima. Terima kasih Bapak. Siap.